Jet Karendeng Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata Arus. Perkenalkan, nama saya Christine Ningrum, asal dari SMP Santa Maria Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 Universitas Negeri Surabaya tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil dari praktik pengalaman lapangan dengan materi pesawat sederhana TUAS. Selamat menyaksikan. Tetap jaga kesehatan. Berikut ini akan Ibu tampilkan sebuah gambar. Silakan kalian perhatikan dulu ya. Oke. Ini kalau kamu amati gambar apa? Kenapa? Orang gotong royong. Gotong royongnya ngapain? Mengangkat dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan baskom, ya. Mereka berempat mengangkat menggunakan baskom dengan 4 tenaga, berarti ya. Oke, berikutnya. Ini gambar apa nih? Oke, di sini ada gambar Jimmy sedang mengangkat limbah hasil pembangunan di SMP kita ya. Limbahnya berupa pecahan keramik. Terus Jimmy itu ngangkutnya pakai tangan. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Jimmy udah tepat belum? Kenapa belum tepat? Oke, angkat tangannya. Silakan Niki. Kenapa Niki? Karena kalau Jimmy pakai tangannya akan terluka. Oke, kalau pakai tangannya akan terluka. Apakah ada alat yang bisa membantu mereka? Apa alatnya? Kenapa kamu milih skop? Supaya mudah mengangkatnya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Seperti kalian sebutkan tadi, ada skop. Itu termasuk ke dalam pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran pada hari ini ya, yang pertama dengan kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung keuntungan mekanis dari pesawat sederhana TUAS. Yang kedua, dengan kegiatan praktikum, literasi, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pengaruh jenis TUAS terhadap keuntungan mekanis yang dihasilkan. Yang ketiga, dengan kegiatan praktikum, literasi, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara lengan beban, lengan kuasa, dan gaya yang diberikan pada TUAS tersebut. Yang keempat, dengan kegiatan praktikum literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendesain alternatif penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan prinsip kerja pesawat sederhana. Dan yang kelima adalah dengan kegiatan praktikum, literasi, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan prinsip dari pesawat sederhana. Pada hari ini, selain nilai pengetahuannya dinilai, Ibu juga menilai tentang sikap. Bagaimana kalian bisa bergotong royong, bagaimana sikap kreatif kalian di dalam
pengetahuan, dan ada nilai keterampilan ya. Keterampilan dalam mengambil data dan melakukan percobaan. Ada pretest yang harus kalian kerjakan. Silakan scan barcode-nya di depan. Silakan dikerjakan, tulis namanya, kelasnya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, hasil dari PTC sudah terkumpul semua ya. Hari ini kita belajar bersama kelompok ya. Kelompok yang sudah dibentuk ya. Sekarang perhatikan papan tulis, di situ sudah ada nih nama kelompoknya. Silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk mengambil lembar kerjanya ke depan. Ya, silakan masing-masing kelompok ambil lembar kerjanya. Oke. Nah, sekarang kembali ke tempat masing-masing, ke tempat kelompoknya. Perhatikan lembar kerjanya ya. Di halaman pertama itu ada nama kelompok. Silakan ditulis masing-masing nama kelompoknya. Nama anggota kelompoknya siapa. Kemudian ibu akan beri waktu 5 menit kalian membaca LKPD-nya dulu. Silakan nanti angkat tangan kalau ada yang ditanyakan. Ya, ibu beri waktu 5 menit. Silakan. Oke, bagaimana? Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Ada pertanyaan? Siapa yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, kelompok 1. Silakan. Apa yang ditanyakan? Untuk kita lihat pengamatan itu Bu, variabel perintah bebas dan kontrol itu apa maksudnya itu? Oke, variabel bebas terikat dengan kontrol ya. Di penjelasannya itu coba kamu lihat di langkah percobaan. Lihat di langkah percobaan. Ada lihat di situ? Ada pengertian dari variabel? Ada. Kelompok lain? Ada? Ada. Oke, coba dibacakan variabel bebas apa? Variabel bebas? Variabel dalam penelitian yang dibuat berbeda. Variabel dari penelitian yang dibuat berbeda. Kalau variabel kontrol? Variabel yang Sama. dibuat sama. Kalau variabel terikat? Variabel yang kita amati. Nah, di situ udah ada ya. Nanti kamu lihat di situ, kamu tulis variabelnya apa. Ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan? Alat yang digunakan. Ini oh aku. Nah, kalau aku, oh iya. Tulis hasilnya ya, berapa? Kemudian apa tadi angkanya ya? MK-nya berapa senti? LB juga berapa senti? Tulis di pengamatannya. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua pengisian LKPD-nya? Sudah. Oke. Siapa yang maju duluan untuk presentasi? Silakan. Oke, silakan kelompok 1. Silakan mengambil tempat ke depan untuk presentasi. Boleh dibawa alatnya. Jadi kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan pada hari ini, jika pertemuan mekanis besar yang dihasilkan benda tersebut, maka gaya yang diberikan kecil dan mempermudah melakukan usaha. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, berada di ujung ya. Nah, tadi katanya arko. Arko itu berarti bebannya di mana? Bebannya di mana? Nah, oke, bebannya terletak di tengah. Oke, ini di ujungnya. Terbaca hasilnya. Berarti kalau dia titik tumpunya tetap, bebannya kita pindah, apakah berpengaruh terhadap ini? Berpengaruh nggak? Semakin besar nggak gayanya yang diberikan? Semakin apa? Ayo, semakin apa Niki? Semakin? Coba lihat sini. Berdasarkan jawaban kalian tadi. Oke, ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kalian tadi bisa mengetahui apa? Hubungan antara lengan kuasa terhadap gaya yang diberikan, yang dihasilkan. Kalau lengan kuasanya dia lebih besar, maka keuntungan mekanisnya gimana? Keuntungan mekanisnya tadi kalau lengan kuasanya lebih panjang, bagaimana dengan keuntungan mekanis yang dihasilkan? Ayo, bagaimana? Makin besar keuntungan mekanisnya. Oke, setelah kita melakukan percobaan tadi dan sudah ada salah satu kelompok yang presentasi, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Yere, silakan. Apa kesimpulannya, Yere? Kesimpulan pelajaran hari ini adalah semakin besar nilai lengan kuasa jarak antar gaya kuasa dari titik tumpu, semakin besar keuntungan mekanis. Semakin kecil gaya yang dikeluarkan manusia dan semakin mempermudah pekerjaan manusia. Untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa menggunakan sekop untuk mempermudah mengangkut sisa limbah bangunan ke arko, dan arko digunakan untuk memindah ke tempat pembuangan sampah. Oke, apakah ada yang berbeda? Ya, jadi kesimpulannya tadi benar seperti disampaikan oleh Yere. Berarti itu semuanya dipengaruhi oleh lengan kuasa. Ya, semakin besar keuntungan mekanisnya, maka gaya yang diberikan pada benda itu semakin kecil, sehingga semakin mudah kita mempergunakan alat tersebut. Ya, makanya diciptakanlah arko dengan sekop untuk membantu manusia mempermudah melakukan pekerjaan. Oke, bagaimana? Sampai di sini ada yang ditanyakan kah? Tidak ada yang ditanyakan. Oke, sekarang kita siap-siap untuk post test. Ya, silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya ke depan. Silakan semua LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Ya, saat ini juga dikumpulkan. Silakan. Ya, dikumpulkan ke depan ya. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Semua bisa berdiskusi dengan baik, dengan gotong royong, kerjasama yang baik, dan akhirnya kita akan melakukan proses ya. Siapkan handphonenya 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan dimulai dari sekarang. Pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi bukunya tolong dibaca di rumah ya, supaya kita siap belajar untuk minggu depan. Oke, Ibu rasa cukup sekian pada pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan selamat siang. Ucap salam.